Puji Tuhan. Kembali kita jumpa dalam renungan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Wahyu pada pasal 2 ayat 20. Sebelum kita membaca, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kembali kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua ya Tuhan, terutama hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami pengurapan untuk memahami firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersama masuk dalam renungan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bersama kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada renungan kita hari ini dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, firman Allah yang kita dengar pada saat ini, yang kita renungkan adalah tentang setia sampai akhir. Itu tema renungan kita saat ini, setia sampai akhir. Kenapa? Pada khotbah minggu kemarin, kalau Bapak Ibu kembali menghayati dan merenungkannya, bahwa hanya orang yang menang itulah yang diizinkan masuk ke kota mulia yang disediakan oleh Yesus bagi semua orang percaya. Itu adalah kota emas. Untuk masuk ke sana tidak sembarangan orang, hanya mereka yang menang dari segala pencobaan kehidupan ini. Oleh karena itulah maka pada saat ini firman Allah mengingatkan kita sekalian setia sampai akhir. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Penderitaan ini menjadi alat iblis untuk menghambat kita, agar supaya kita gugur dari iman. Penderitaan ini menjadi alat setan, agar supaya kita mundur dari Tuhan. Penderitaan ini dipakai oleh iblis agar menjauhkan kita dari Allah. Tetapi firman ini berkata kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan pernah terpengaruh dengan apa yang engkau derita. Jangan pernah kita berpikir untuk merubah haluan iman kita dari Yesus Kristus kepada hal yang lain. Tetapi pada saat ini sesuai dengan renungan kita dalam ayat ini, biarlah kita semua setia sampai mati. Maka orang-orang yang setia sampai akhir, mereka akan menerima mahkota kehidupan, mahkota tanda kemenangan, mahkota tanda bahwa Anda dan saya layak masuk di kota mulia yang disediakan oleh Allah untuk semua para pemenang. Oleh sebab itulah maka kita lihat Paulus di dalam 2 Timotius pada pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8 berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kembali ditekankan, sabar menderita. Ya. Oleh karena itu kuasailah dirimu dalam segala hal, kuasai diri. Jadi penguasaan diri ini penting sekali.
agar supaya kita bisa sabar dalam penderitaan. Kalau orang tidak bisa menguasai diri, dia akan berontak. Seperti bangsa Israel, mereka berontak kepada Allah karena mereka ketika mau masuk negeri Yeriho, negeri itu bentengnya begitu kuat dan para raksasa yang menjaga kota itu, sehingga mereka tidak berani dan mereka mulai ingin kembali ke Mesir. Mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Tapi firman Allah pada saat ini berkata, kuasailah dirimu dan sabarlah menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu kondisi yang ada pada Bapak Ibu sekalian saat ini. Tetapi saya ingin tekankan kepada kita semua, andaikan engkau dalam sebuah kesulitan, andaikan engkau dalam sebuah keadaan yang begitu menyedihkan, keadaan-keadaan yang begitu sulit, saya katakan sesuai dengan firman Allah, kuasai diri. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan berontak kepada Tuhan. Kuasai diri kita. Dan sabarlah dalam penderitaan. Penderitaan itu ada akhirnya. Firman Allah kita baca dalam kitab Wahyu, kamu akan menderita 10 hari lamanya. Ada batasannya. Kalau Bapak Ibu tetap setia, maka kehidupan kita akan alami perubahan. Karena Allah akan pasti bertindak untuk menolong. Karena itu sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan memberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Perhatikan dengan baik mengenai diriku, kata Paulus. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Coba Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia berkata, kuasailah dirimu, sabarlah menderita. Itu bukan hanya sekedar dia bicara, tetapi dia alami sendiri. Dia berkata kepada Timotius anak didiknya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Artinya apa? Darahku mulai dicurahkan. Artinya pada saat itu Paulus di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia tetap sabar. Dan dia berkata, saat kematianku sudah dekat. Dia melihat bahwa di situasi itu kematiannya sudah dekat. Tetapi dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ini kita sama seperti orang yang bertanding. Pertandingan iman. Sanggupkah kita bertahan di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi? Kalau kita tidak sanggup, maka kita akan gugur dari iman. Tetapi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menangkan pertandingan iman ini. Saat setiap orang, setiap pribadi, tidak terkecuali, mari kita berdiri teguh di atas dasar iman yang kuat. Kita akan akhiri pertandingan ini dengan baik. Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Setiap orang garis akhirnya adalah kematian. Itu finish. Nah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, Paulus melanjutkan perkataannya kepada Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Pada akhirnya Paulus berkata, bagiku telah tersedia mahkota. Mahkota kebenaran. Artinya apa? Paulus bertahan hidup di dalam kebenaran sampai pada akhirnya. Dia tidak menyangkal imannya kepada Kristus. Penderitaan demi penderitaan dia lalui. Tetapi semua dia lalui dengan mempertahankan imannya. Dan
pada akhirnya dia berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya apa? Artinya mahkota juga disediakan bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk Bapak Ibu, untuk saya, untuk kita semua. Tersedia mahkota kalau kita terus setia sampai akhir. Baru mahkota kehidupan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, menjadi sebuah tanda kemenangan, sehingga kita semua akan memperoleh kota kudus, Yerusalem baru, kota emas yang penuh dengan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tekankan sekali lagi, setialah sampai akhir. Jangan sampai kehilangan kota yang mulia itu. Ingat, jangan sampai kehilangan kota yang mulia. Jangan sampai kehilangan kota emas. Jangan sampai itu direbut oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, biarlah semua kita bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga kota mulia, kota emas itu menjadi milik kita sekalian. Puji Tuhan, itu yang disediakan oleh Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Disediakan bagi kita semua. Tapi kita harus bertahan. Kita harus bisa menguasai diri. Jangan di tengah-tengah kesulitan, ada persungutan. Ada pemberontakan kepada Allah. Seperti bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka berontak. Pada akhirnya mereka diputar oleh Tuhan selama 40 hari padang gurun. Dan semua pemberontak tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu Paulus berkata, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Jadilah tenang. Dan tetaplah bertanding dalam pertandingan yang baik. Sampai pada garis akhir, di mana kita akan menerima mahkota kemenangan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah dan berkat Allah menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan tetap menjadi bagian kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekian jauh renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Doa dan harapan saya agar semua yang mendengar siaran ini betul-betul menguasai diri dan tetap setia mempertahankan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, sehingga kita dilayakkan masuk pada kota yang mulia, kota emas yang disediakan oleh Yesus bagi para kekasih. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa pada saat ini, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengar sebahagian firman-Mu. Dan biarlah Tuhan tanamkan firman ini kepada kami sekalian, untuk kami dapat melakukannya dengan baik dalam perjuangan hidup kami, hingga kami boleh setia sampai akhir, dan mahkota kehidupan menjadi bahagian kami sekalian, hingga kami layak masuk di kota yang mulia, kota emas, kota yang penuh kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu pada hari ini. Dengan penuh syukur kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan alaskan doa ini. Hamba mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu pada hari ini. Berkat-Mu menyertai setiap langkah hidup mereka. Berkat-Mu turun dalam setiap rumah tangga keluarga. Berkat-Mu di atas semua usaha mata pencaharian pekerjaan mereka.
Berkat-Mu membawa penyelamatan bagi kami semua. Berkat-Mu akan membawa kami tetap sehat kuat. Dan berkat-Mu membawa damai sukacita dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, berkat Allah atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan semua.